Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Pastinya sudah harus siap. Karena masih pagi, kita harus semangat dan jangan mengantuk. Oke, sebelum ibu memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga kita diberi kelancaran, diberikan kesehatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Al-Fatihah. Baik anak-anak, ibu absen dulu ya. Alfi, Alina, Bayu, Budi, Clarissa, Dina, Diana, Vina, Galang, Galuh, Hana, Halimah, Hilwa, Indah, Intan, Husnul, Kalina, Lina, Manda, dan Marsha. Baik, semuanya sudah hadir ya anak-anak? Sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, Ibu mau mereview materi sebelumnya. Coba, ada yang masih ingat tidak? Minggu kemarin kita mempelajari apa? Iya, benar. Aliran ilmu kalam. Ada berapa aliran ilmu kalam itu? 9, iya betul. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang menghindari dosa besar. Manusia itu adalah makhluk yang paling mulia, diciptakan oleh Allah sebaik-baiknya ciptaan. Namun, manusia akan jatuh ke derajat yang paling rendah apabila manusia tersebut tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Nah, materi pada pagi hari ini adalah menghindari dosa besar. Mengapa kita harus menghindari dosa besar? Ada yang tahu? Coba Indah, mengapa kita harus menghindari dosa besar? Iya, betul. Karena dosa besar merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa besar itu ada banyak sekali. Ada berzina, ada membunuh, judi, dan masih banyak lagi. Nah, kita akan membahas itu satu persatu. Baik anak-anak, yang pertama adalah dosa besar membunuh. Pembunuhan atau perilaku membunuh sangat dilarang dalam Islam. Nah, efek pembunuhan itu sifatnya berkepanjangan, sehingga menimbulkan dendam antara keluarga yang terbunuh dengan keluarga atau pembunuh itu sendiri. Larangan membunuh itu sudah ada di Al-Quran, surat Al-Isra ayat 33 dan surat Al-Ma'idah ayat 32 serta surat Al-Nisa ayat 93. Jadi jika ada orang yang bertikai dan berusaha mereka itu saling membunuh lawannya, apabila salah satu dari yang bertikai tersebut ada yang menjadi korban, maka kedua-duanya akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena pada dasarnya kedua belah pihak tersebut mempunyai niat untuk membunuh lawannya. Nah, untuk selanjutnya, dampak membunuh itu apa saja? Dampak membunuh itu bukan hanya dirasakan oleh pelaku saja, tapi juga terhadap korbannya. Dampak bagi pelaku sendiri ini ada terdampak dua, yaitu pada
aspek psikologis yang membunuh dan pada konteks keagamaannya. Dari aspek psikologis, orang yang melakukan pembunuhan akan merasa ketidaktenangan jiwa dan dalam seumur hidupnya akan dihantui perasaan bersalah. Sehingga jiwanya ini akan mengalami ketidakstabilan. Nah, yang kedua adalah aspek keagamaan. Maka pelaku pembunuhan akan diancam masuk ke dalam neraka jahanam. Dan selanjutnya, dampak negatif itu bukan hanya dari pelakunya saja, tapi juga bisa dari korban dan masyarakat di sekelilingnya. Bagi keluarga korban yang dapat menimbulkan rasa dendam yang berkepanjangan dan sulit terlupakan. Begitu juga dengan masyarakat di sekelilingnya. Mereka akan merasa tidak nyaman atas pembunuhan yang terjadi di sekelilingnya tersebut. Nah, materi selanjutnya yaitu dosa besar liwat. Jika dalam bahasa Indonesia, liwat bisa diterjemahkan sebagai homoseksual dan liwat adalah suatu penanaman yang dinisbatkan kepada kaum Nabi Lut alaihi salam, karena pada pertama kalinya melakukan perbuatan ini adalah umatnya Nabi Lut alaihi salam. Umat Nabi Lut mendiami kota yang bernama Sodom. Penduduk kota itu melakukan perbuatan keji, yaitu berhubungan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, sehingga perilaku liwat itu juga bisa disebut dengan sodomi. Dan dasarnya keharaman liwat ini sudah ada di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'af ayat 80 dan surat Ar-Ra'af ayat 33. Dan apa saja dampak negatif dari dosa liwat ini? Dampaknya bisa saja dari dikategorikan sebagai orang yang melampaui batas atau musrifin. Nah, yang kedua akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, daya rusak liwat lebih besar daripada zina. Dan Allah akan menanamkan orang yang melakukan liwat tersebut sebagai kaum perusak dan kaum orang zalim gitu. Itu indah, jangan mengantuk ya. Coba berdiri atau cuci muka sebentar. Ibu izinkan bagi yang mengantuk mau ke toilet atau cuci muka atau berdiri silahkan. Oke, Ibu teruskan ya materinya. Selanjutnya adalah LGBT. LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, transgender, dan LGBT merupakan perilaku seks menyimpang, bertentangan dengan hukum Islam dan sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan umat manusia. Lesbian itu biasa dilakukan oleh pasangan perempuan dengan perempuan, dan sedangkan gay itu biasanya dilakukan oleh pasangan laki-laki dengan laki-laki, dan biseksual yaitu orang yang mempunyai sifat kedua jenis kelamin laki-laki dan perempuan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu transgender, yaitu orang yang memiliki gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjukkan pada saat lahir. Nah, dasar dari keharaman LGBT ini juga ada di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 5-7 dan surat An-Nisa ayat 119 serta surat Ar-Ra'uf ayat 33. Selanjutnya, apa saja dampak dari LGBT tersebut? Yang pertama yaitu pelakunya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, merusak tatanan kehidupan sosial. Nah, yang terakhir yaitu LGBT bisa menimbulkan penyakit. Karena itu bisa memberikan penyakit pada seks kita, pada kelamin kita. Oke, selanjutnya materi khamar. Keharaman meminum khamar. Khamar secara kebahasaan berarti menghalangi dan menutupi. Sedangkan menurut Quraisy Shihab,
menjelaskan khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya. Selanjutnya, larangan dari meminum khamar itu juga ada di dalam hadis riwayat Muslim serta surat Al-Maidah ayat 90. Dan apa saja dampak negatif dari khamar itu? Yang pertama, menimbulkan gangguan organik. Yang kedua, melanggar larangan agama. Yang ketiga, memicu perbuatan jahat lainnya. Jika kita sudah meminum khamar, kita bisa saja melakukan kejahatan yang lain, seperti nanti kita nggak sadar untuk membunuh, atau kita bahkan bisa saja melakukan hal yang di luar batas, begitu. Dan yang keempat, terhalang melaksanakan ibadah. Jika kita sudah mabuk, maka kita akan merasa hilang akal dan kita akan meninggalkan ibadah kita. Kita akan lupa akan sholat kita akan lupa untuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pastinya akan mendapat siksa di api neraka. Selanjutnya, dosa besar judi. Dalam Kamus Besar Indonesia, judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan atau permainan. Nah, jika dalam syara, judi merupakan terjemah dari maisir, yaitu segala bentuk permainan dengan taruhan uang, benda berharga lainnya, di mana yang menang mengambil uang tersebut. Bagaimana unsur-unsur dari judi ini? Unsur yang pertama yaitu permainan, yang kedua untung-untungan, dan yang terakhir ada taruhannya. Taruhannya itu bisa berupa uang, apapun itu yang barang berharga. Dan dampak negatif dari judi, yang pertama, judi adalah perbuatan rijis. Rijis ini berarti adalah kotoran manusia atau sesuatu hal yang menjijikkan. Dan judi adalah perbuatan setan. Kita dipengaruhi oleh setan. Nah, jika kita melakukan perbuatan judi ini akan merusak ukhuwah, rasa persaudaraan kita, dan menimbulkan permusuhan sesama manusia. Jika yang A ini menang dan yang B ini kalah, maka yang B ini akan merasa benci pada yang lawannya ini. Makanya judi itu dilarang di dalam agama Islam. Dan yang terakhir yaitu menghilangkan semangat bekerja. Mengapa judi menghilangkan semangat bekerja? Karena jika kita taruhan ini dan kita menang, maka kita akan terusnya melakukan itu, dan kita nggak akan mau bekerja, soalnya kita percaya itu kita akan menang, soalnya, dan kita akan menjalani judi itu terus menerus. Dan otomatis orang yang berjudi itu akan melupakan sholat karena terlalu mementingkan dunianya itu. Selanjutnya, dosa besar mencuri. Kata mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa seizin atau dengan tidak sah. Biasanya dengan sembunyi-bunyi. Biasanya kalau orang yang melakukan dosa besar mencuri ini, dia akan mencuri dengan tersembunyi-bunyi. Sedangkan dalam syara, mencuri adalah perbuatan orang mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Jika harta tersebut mencapai 1 nisab, terambil dari tempat simpanannya, dan orang yang mengambil itu tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut. Itu. Jadi
Mencuri itu pada dasarnya bukan milik kita, dan kita mencuri itu tanpa seizinnya. Kalau seumpama kita mengambil sendal milik orang lain, dan kita tidak minta izin, terus kita tapi kita mengembalikan ke tempat tersebut, itu bisa juga disebut dengan menggosok, begitu. Tapi kita minta izinnya setelah memakai, itu bisa dibilang menggosok, begitu. Tapi apa bedanya? Kalau menggosok itu lebih ke perbuatan dosa kecil, tapi ya walaupun kecil itu akan berujung ke dosa besar. Nanti kita mengambil sandal itu terus kita lupa bilang, makanya kita mengambil sandal itu terus kita bilang. Tapi kalau kita nggak bilang, itu sama saja dengan mencuri, gitu. Lalu dampaknya apa bagi pelaku dan masyarakat? Bagi pelaku, mengalami kegelisahan batin, mendapat hukuman mencemarkan nama baik dan merusak keimanan. Jika dia sudah mencuri, pasti dia itu akan merasa gelisah, nggak tenang. Dan jika dia ketahuan, maka dia akan mendapatkan hukuman. Kalaupun dia tidak ketahuan, pasti dia akan mendapat hukuman nanti di akhirat. Selanjutnya, dampak bagi korban dan masyarakat. Si korban ini akan mendapatkan kerugian serta kekecewaan yang mendalam. Bahkan si korban ini akan merasa ketakutan. Jadi dia di sini nanti takut barangnya dicuri, di sini takut barangnya dicuri, seperti itu. Dan bakal muncul hukum rimba, gitu. Alhamdulillah anak-anak, materi pada pagi hari ini sudah selesai. Nah, karena waktunya juga sudah hampir mau habis, kita sudahi pelajaran pada pagi hari ini ya. Jadi, sebelum kita tutup, Ibu mau memberikan kalian tugas. Ibu mau kalian membuat peta konsep dari pelajaran kita hari ini dan ditulis di kertas asturo yang berwarna. Nah, satu anak, ini tugas individu ya, jadi satu anak membuat satu peta konsep. Nah, Ibu mau dibuat semenarik mungkin, dan nanti kita akan pasang di dalam kelas. Ingat ya, kalian harus membuat yang semenarik mungkin, karena ini akan Ibu nilai keterampilan kalian dalam membuat peta konsepnya. Ya, sudah, apabila dari Ibu ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Amin. Al-Fatihah. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.